Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Nukur Enggal dengan NIM 11522000112. Sebelumnya saya memulai video ini, saya pasti menyiapkan baju yang sopan seperti ini, penampilan yang baik, gaya yang bagus, dan saya juga menyiapkan presentasi ini dengan sangat mantap. Nah, hal-hal seperti ini sangat sering terjadi jika kita akan mendatangi acara dengan orang spesial seperti teman atau pasangan, di mana kita selalu berpenampilan keren, elegan, rapi, dan sopan untuk membangun citra yang positif. Nah, tapi pernah gak sih kalian berpikir bahwa ada teori yang mempelajari hal-hal tersebut? Nah, teori ini adalah teori dramaturgi, bukan dramaturgi ya, tapi dramaturgi yang akan saya bahas kali ini. Nah, kata Goffman, manusia itu selalu disibukkan untuk selalu terlibat dalam proses bagaimana sih dia harus menciptakan kesan terhadap orang lain, dan orang lain menciptakan kesan kepada dirinya. Apa sih sebenarnya dramaturgi itu? Nah, dramaturgi yaitu adalah seorang aktor yang memainkan karakter manusia-manusia yang lain sehingga penonton-penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur cerita dari drama yang disajikan. Teori dramaturgi adalah pendekatan sosiologi yang dikembangkan oleh Erving Goffman. Teori ini memandang interaksi sosial sebagai pertunjukan teater di mana individu berperan sebagai aktor di atas panggung sosial. Goffman menggambarkan kehidupan sehari-hari sebagai suatu drama sosial yang melibatkan aktor, audiens, dan panggung. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater atau drama di atas panggung. Bagaimana manusia adalah sebagai aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal tujuan kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya sendiri. Nah, untuk mencapai tujuan, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya. Identitas manusia tidak stabil, dan identitas merupakan bagian dari kejiwaan psikologis mandiri. Identitas dapat berubah tergantung interaksi dengan orang lain atau dengan siapa ya dia berkomunikasi. Jadi Erving Goffman sendiri lahir pada tanggal 11 Juni 1922 di Montreal, Kanada. Ia mendapatkan gelar S1 di Universitas Toronto dan kemudian mendapatkan gelar doktornya dari Universitas Chicago. Ia memiliki kedekatan kajian dengan tokoh-tokoh antropologi. Oleh karena itu, Goffman juga dikenal sebagai etnomologi. Nah, bukunya ada banyak ya. Salah satunya yang terkenal tadi, Depreciation of Self in Everyday Life. Ya, buku ini merupakan karya paling terkenalnya Goffman. Nah, teori ini terbagi menjadi dua, yaitu front stage atau panggung depan. Jadi front stage ini adalah seorang individu yang memainkan perannya dalam panggung depan. Jadi dalam front stage terdapat pertunjukan expressions atau penampilan dan gaya dan manner. Pada panggung ini individu akan berusaha untuk memainkan perannya sebaik mungkin untuk membangun dan menunjukkan sosok ideal dari identitas yang akan ditonjolkan dalam interaksi sosial. Nah, hal ini bertujuan agar penonton dan masyarakat dapat memahami tujuan-tujuan yang hendak ia sampaikan. Bagian pertunjukan yang berfungsi untuk mendefinisikan situasi pertunjukan atau lain sebagainya. Ada juga backstage. Nah, backstage ini apa sih? Backstage adalah keadaan di mana seorang berada di belakang panggung dengan kondisi yang tidak ada penonton atau sedang tidak berinteraksi dengan siapapun, sehingga dapat dipastikan seorang tersebut dapat berperilaku bebas tanpa memperdulikan
sikap atau peran dalam sandiwara berikutnya. Nah, apa sih kelebihannya dramaturgi? Oke, yang pertama, pemahaman tentang peran sosial. Apa sih itu? Dramaturgi membantu kita memahami peran sosial dan bagaimana government menggambarkan kehidupan sehari-hari sebagai pertunjukan di atas panggung sosial, di mana setiap orang memainkan peran tertentu sesuai dengan situasi. Yang kedua, relevansi untuk studi media dan hiburan. Teori dramaturgi dapat diterapkan pada analisis media dan hiburan. Misalnya bagaimana selebriti memainkan peran di depan publik dan bagaimana kehidupan pribadi mereka dipentaskan adalah aspek yang dapat menjelaskan melalui lensa teori ini. Yang ketiga, pentingnya ruang dan setting. Teori ini menggarisbawahi pentingnya ruang dan setting dalam pembentukan interaksi sosial. Bagaimana tempat untuk lingkungan mempengaruhi perilaku dan interaksi menjadi perhatian penting dalam dramaturgi. Nah, ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, apa sih kelemahan teori dramaturgi? Nah, yang pertama pendekatan mikro. Pendekatan mikro adalah di mana teori dramaturgi cenderung fokus pada interaksi sosial di tingkat mikro atau individual, dan ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor struktural dan makro yang memengaruhi perilaku sosial. Teori ini membahas interaksi individu yang seringkali mengabaikan aspek-aspek struktural yang lebih luas. Nah, yang kedua, kurang memperhatikan konteks budaya. Teori ini kurang menekankan peran konteks budaya dalam membentuk interaksi sosial. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma dan aturan interaksi, dan kurangnya perhatian terhadap dimensi budaya bisa menjadi kekurangan. Yang ketiga, fokus pada kelas menengah. Beberapa kritikus menunjukkan bahwa teori dramaturgi lebih relevan untuk masyarakat kelas menengah daripada untuk masyarakat yang lebih miskin atau berkelas rendah. Ada kelebihan, ada kelemahan, juga ada contoh kasus. Nah, gimana sih dramaturgi diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita yang saat ini? Nah, salah satunya itu membuat akun Instagram first dan second. Kalian pasti punya dong akun Instagram second kalian. Nah, apa sih? Jadi akun first itu mencontohkan frontage. Nah, akun first Instagram yang digunakan untuk menjaga citra diri agar lebih baik dengan memposting hal-hal yang baik dan yang elegan, supaya penonton bisa melihat seseorang atau kita dari sisi positifnya. Jadi yang first Instagram, kita sering menjaga image atau gengsi kita untuk selalu menjaga bahwa ini yang harus diposting atau ini yang tidak, atau lebih memilah. Nah, kalau image ini yang second, jadi Instagram akun second ya. Akun second adalah akun yang dibuat untuk mengekspos keseharian yang random dengan kesan yang natural. Jadi penonton akan diperlihatkan kehidupan seseorang yang sebenarnya. Jadi dalam second sering kita memposting hal-hal yang random dan memposting hal-hal yang menurut kita lucu atau menurut kita untuk diposting tanpa memikirkan bahwa apakah ini pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain. Nah, sekian kali ini presentasi saya yang membahas dramaturgi. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.